Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami bisa merayakan kasih setia-Mu, merayakan karya-Mu selama 3 tahun di tempat ini di gereja kami GMS Kelapa Gading. Kami ingin memberikan ya Tuhan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa melayani, kesempatan kami melihat pertumbuhan yang daripada Tuhan, kesempatan kami melihat karya Tuhan begitu nyata, mengubahkan orang-orang, mengubahkan jiwa-jiwa. Semua karena pekerjaan-Mu, tidak ada sangkut pautnya dengan kami, segala kesanggupan kami itu semua pekerjaan-Mu. Berbicara kepada kami khususnya di hari ulang tahun GMS Kelapa Gading, berikan pesan-Mu ya Tuhan kepada gereja di tempat ini. Bentuk kami menjadi gereja yang semakin murni, menjadi orang-orang Kristen, pribadi-pribadi ya Tuhan yang semakin murni di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang siap, katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan duduk dulu sampai Anda memberikan salam buat kanan kiri, berikan senyuman sambil berkata Happy Anniversary. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Saya berusaha untuk cepat karena sudah 4 kali khotbah ini molor. Saudara, molor sedikit lah. Saudara, hari ini saya khusus bicara karena ini bertepatan dengan ultah gereja. Maka saya ingin kita semua merenungkan surat Yohanes kepada ke-7 jemaat. Ini merupakan wahyu Yesus Kristus, suara daripada Yesus kepada ke-7 jemaat. Saudara, sayangnya karena kita cuma punya 5 kali kebaktian, maka hari ini saya bahas cuma 5. Kira-kira ini menunya, saudara. Ya, umum 1 saya bicara mengenai Efesus. Gereja yang luar biasa dinamis, mau bayar harga, tekun, sabar menderita, bahkan tidak mengenal lelah. Tapi ada sesuatu yang dicela oleh Tuhan. Mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Ada sebuah prinsip yang kekal yang kita orang Kristen perlu tahu. Tuhan tidak menentang pelayanan mereka, tapi hubungan harus mendahului pelayanan. Yang kedua, Smyrna, ini adalah gereja yang teraniaya. Karena mereka tinggal di bawah kepemimpinan saudara gubernur atau Romawi, kepala pemerintahan Romawi yang mengharuskan semua orang menyembah dirinya. Dia menyebut dirinya adalah Tuhan. Itu bertentangan dengan iman Kristen, itulah sebabnya mereka menderita, mereka miskin. Karena diskriminasi atau saudara perbedaan ya yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka menderita, tapi ada pesan Tuhan di situ. Ibarat ketiga dan 4 itu mirip-mirip. Pergamus itu gereja yang kompromi, sedangkan Tiatira itu mirip. Tapi bedanya adalah ini mentoleransi dosa. Kompromi, toleransi. Yang satu terjebak dalam ajaran Bileam dan Nikolaus yang mirip-mirip. Di zaman gereja beberapa abad kemudian ada pengajaran antinomianisme, yaitu yang menolak hukum atas dasar kita sudah hidup dalam kasih karunia. Kalau yang di dunia modern yang agak mirip pengajaran dengan antinomianisme itu adalah hyper grace. Ya, pengajaran kasih karunia yang sedikit kebablasan, yang menolak disiplin dan kekudusan, menolak pengudusan atas nama aku sudah dikuduskan, aku sudah terima kasih karunia. Semuanya berbahaya, saudara. Lalu muncul pengajaran Nikolaus, juga mirip-mirip. Saya bagikan di situ. Sementara gereja Tiatira itu mengizinkan atau mentoleransi nabiah yang bernama Isabel untuk mengajar dan menyesatkan. Dosanya sama, penyembahan berhala dan percabulan. Tapi bedanya yang ini mirip dengan pengajaran gnostik, di mana sesuatu yang kita lakukan dengan tubuh kita, sekalipun kita menyembah berhala atau berbuat dosa, berzina, itu nggak mempengaruhi keselamatan roh kita. Nah, itu juga bahaya. Lalu mereka masuk dalam seluk-beluk iblis atau the dark atau the deep secret of Satan, padahal itu bukanlah kebenaran. Lalu memanipulasi. Saya berikan ada beberapa poin bagaimana saudara bisa berdiri teguh sebab
kalau itu matters bagi Tuhan, Tuhan memperingatkan dan menegur dua gereja ini, maka itu perlu kita perhatikan. Di ibadat terakhir ini, ada sebuah gereja, kalau Anda lihat ya di gereja-gereja sebelumnya, ada bagian yang Tuhan puji, ada bagian yang Tuhan cela. Seperti makan ikan, makan dagingnya, buang durinya. Teruskan apa yang dipuji, karena itu dihargai oleh Yesus. Tapi waspadalah, perhatikan apa yang dicela, jangan sampai Anda jatuh di lubang yang sama. Tapi Sardis ini satu-satunya gereja yang tidak dipuji sama sekali sama Tuhan. Saudara, ada gereja yang lain cuma dipuji, gak ada dicela. Tapi di sini gak ada pujiannya sama sekali, yang ada dicela. Gereja Sardis, mari kita baca sama-sama. Saudara, ini adalah gereja yang mati atau tidak ada kehidupan atau lifeless. Wahyu 3 ayat 1-6, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Malaikat jemaat itu adalah pemimpin rohani atau gembala jemaat atau pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang didapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Kelihatannya ini komplimen, saudara. Tapi ini sebenarnya bukan komplimen. Karena apa? Ada beberapa orang, berarti mayoritas kagak. Karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sini. Saudara, Sardis adalah kota indah yang terkenal karena kekayaan dan kejayaannya di masa lalu. Saudara, ada satu masa di bawah Raja Kroesus, bukan Kroesang, bukan ya. Salah satu raja terkaya pada zamannya, Sardis ini begitu mengalami kejayaan. Bahkan terkenal dengan sungai Paktolus yang membawa di dalamnya itu ada pasir emas. Sardis ini terletak di lereng. Lalu dia membangun bentengnya secara alami setinggi 450 meter, menjulang tinggi, dianggap sulit untuk ditembus. Sulit untuk Sardis ini bisa dihancurkan. Karena mereka letaknya di atas, orang yang nyerang dari bawah nggak mungkin bisa menghancurkannya. Saudara, tapi Sardis itu 2 kali jatuh ke tangan musuh karena kelengahan dari penjaga, gara-gara ada satu penjaga, topinya jatuh, dia mengambilnya lewat jalan rahasia, lalu musuh itu melihatnya, dari situlah musuh akhirnya masuk dan merebutnya. Saudara, jadi beberapa abad kemudian ditaklukkan oleh Raja Persia dengan kelengahan yang sama, gara-gara ketahuan jalan tikusnya itu di mana. Saudara, lalu pada 17 Masehi, Sardis hancur karena gempa bumi besar, dibangun kembali dengan bantuan Kaisar Tiberius, tapi nggak pernah kembali pada kejayaan sebelumnya. Saudara, dari sini Anda bisa tahu, sebetulnya gereja ini adalah makmur. Gerejanya itu luar biasa. Bahkan gerejanya itu bisa dibilang sangat dinamis karena Alkitab katakan begini. Coba kita lihat kembali ayat yang ke berapa? Ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Katakan dikatakan hidup. Berarti dia punya reputasi. Punya reputasi bahwa ministry atau gereja ini begitu dinamis, begitu hidup,
Bisa jadi kalau di zaman modern ini gerejanya itu dikunjungin banyak orang. Program-programnya menjawab kebutuhan. Bahkan pelayanan praise and worship-nya itu mungkin terkenal, ya nuansa ambience-nya lagu-lagunya modern. Saudara, kelihatan sangat hidup, tapi Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai apa di sini. Lihat, di masing-masing surat Tuhan memperkenalkan dirinya itu berbeda-beda. Saudara, sesuai dengan gereja setempat atau sesuai dengan lokasi setempat. Untuk gereja Efesus, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai sama. Aku yang memegang ketujuh bintang dan memegang kaki Dian. Berarti dia adalah Tuhan yang hidup di dalam gereja itu. Gereja Efesus dipuji tapi dicela karena meninggalkan kasih yang semula. Gereja Smyrna adalah gereja yang dianiaya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang mati dan yang sudah bangkit. Dengan kata lain, aku selalu ada bagimu di masa lalu, itu namanya Alfa. Aku ada di masa sekarang, aku juga ada di masa depanmu. Jadi aku selalu hadir bagimu, hai engkau yang menderita. Karena apa? Aku pun pernah menderita dan mati, tapi aku menang, aku hidup, aku bangkit. Saudara, untuk gereja di Pergamus, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai hakim dengan membawa pedang yang tajam. Karena gereja itu kompromi. Saudara, Tiatira, dia datang, saudara, menyatakan dirinya sebagai akulah yang sama. Saudara, apa tadi ya di Tiatira, saya sampai lupa. Coba kita buka Wahyu pasal yang kedua. Saya bacakan aja. Matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Kenapa dia berkata seperti itu? Saudara, karena Tiatira ini gerejanya juga dianggap sebagai gereja yang cukup luar biasa. Tapi ternyata mata Tuhan itu seperti inframerah. Api itu menembus sampai kepada kedalaman. Rupa-rupanya ini adalah gerejanya korup. Gara-gara mengizinkan, membiarkan, tidak melarang seorang wanita bukan bernama Isabel, tapi itu adalah sebuah simbol atau julukan. Ada roh Isabel bergerak di balik otoritas palsu yang memanipulasi jemaat sehingga mereka menyembah berhala. Saudara, jadi matanya itu menembus. Mata manusia berkata gereja ini oke. Tapi di mata Tuhan something korup terjadi. Ternyata dosa mereka adalah mereka mentoleransi dosa. Sekarang di gereja apa namanya? Sardis. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Coba kita baca. Dia, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Dan ketujuh bintang itu. Ketujuh bintang itu ya itu lambang dari malaikat atau lambang dari pemimpin gereja itu. Saudara, lalu ketujuh roh Allah itu lambang dari kesempurnaan daripada pekerjaan roh Allah. Coba kita buka sama-sama supaya Anda paham. Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan begini. Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan ada padanya. Katakan roh Tuhan. Itu adalah roh Yahweh. Yang kedua, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan. Ada berapa? 7. Inilah 7 manifestasi daripada roh Allah. 7 kesempurnaan daripada roh Allah. Pekerjaan yang sempurna dari roh Allah. Yang pertama itu roh Yahweh. Ini bicara tentang otoritas dan kehadiran Allah sendiri. Ya, ini menandakan bahwa Roh Kudus inilah satu-satunya agen sumber kehidupan dan yang membawa perubahan. Yang kedua dikatakan roh hikmat, itu bicara tentang kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Membuat keputusan yang bijaksana, yang benar. Anda bisa mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan. Memampukan Anda untuk Anda mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu dikatakan ada roh pengertian. Membuat Anda bisa memahami kebenaran ilahi. Makanya orang berdosa yang belum lahir baru, mereka gak bisa menghargai perkara-perkara rohani karena mereka gak punya roh Allah.
Baginya perkara-perkara dari Allah itu kebodohan. Itulah yang namanya orang berdosa atau orang yang belum punya Roh Kudus. Saudara, mereka sulit untuk bisa memahami kandungan kebenaran dari firman Tuhan secara kognitif. Dia bisa membaca atau mencerna dengan akal budinya. Tapi dia nggak bisa mengambil makna rohaninya. Susah, saudara. Roh nasihat, kemampuan untuk memberikan arahan, solusi, keputusan yang tepat menurut kehendak Allah untuk situasi tertentu. Jadi ada nasihat, saudara, Anda bisa dapat counsel. Makanya dia itu adalah the wonderful counselor. Saudara, ketika ada permasalahan di situasi A, dia bisa memberikan Anda jawaban tuntunan yang tepat. Ada roh keperkasaan, ini adalah kuasa ilahi Tuhan supranatural untuk bertindak di dalam keberanian untuk menyatakan kuasa Allah demi terlaksananya kehendak Tuhan. Ada roh pengenalan, ini yang membuat Anda itu bisa memiliki pengetahuan dalam tanda kutip. Itu knowledge, ini pakai kata yadah. Pengetahuan bukan kognitif, tapi pengalaman, pengenalan yang intim tentang siapa Allah. Siapa itu Tuhan. Itu roh Allah yang memberikan namanya roh pengenalan. Dan yang terakhir, roh takut akan Tuhan. Itulah yang memampukan Anda bisa membenci apa yang Tuhan benci. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, kata Alkitab. Saudara, Anda bisa bertumbuh dalam hormat, kagum dalam kasih. Bukan ketakutan, bukan teror. Tapi kagum, segan, respect kepada Tuhan. Itulah lambang dari kesempurnaan dari roh Allah. Yesus memperkenalkan dirinya kepada Sardis sebagai Tuhan yang mengutus atau dikatakan apa saudara? Yang memiliki ketujuh roh Allah dan yang memegang gereja ketujuh bintang itu ada di tangannya. Kenapa kok Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah? Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal mati. Rupa-rupanya gereja ini kelihatan dinamis seperti tadi yang saya katakan, punya program yang menjawab kebutuhan, didatangi dengan banyak orang, tapi mereka itu mati. Lalu apa manifestasi dari kematiannya? Dikatakan bangunlah, berarti itu mati rohani. Kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, berarti semuanya itu, kata Sardis itu mengandung arti sisa, katakan sisa. Berarti yang lainnya mayoritas, 90% itu sudah dead, mati rohani semua. Sisa yang masih hampir mati itu masih ada sisa sedikit, saudara. Jadi ada kematian rohani. Lalu dikatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Kata sempurna di sini, dalam terjemahan bahasa aslinya, coba ya saya bacakan ya. Dalam bahasa aslinya itu pakai kata pepleromena, susah lah. Artinya dipenuhi, diselesaikan, dilengkapi, dituntaskan. Jadi kata sempurna di sini bukan berarti tanpa cacat, tanpa celah, bukan. Tapi kata sempurna di sini, aku mendapati semua pekerjaanmu itu enggak selesai atau enggak tuntas. Misi Tuhan yang kuberikan kepadamu enggak ada yang selesai. Misi Tuhan yang kuberikan kepadamu enggak ada yang tuntas. Berarti Tuhan itu berinvestasi kepada gereja Sardis, tapi yang didapati tidak ada yang didapati Tuhan pekerjaan mereka itu tuntas atau selesai. Berarti nggak tuntas atau nggak selesai itu bisa separuh selesai tapi separuh nggak dilanjutkan. Itu juga bicara mengenai kesempurnaan di sini, itu bicara mengenai kedewasaan. Berarti jemaat di situ itu nggak ada yang tumbuh dewasa. Nggak ada yang makin matang. Tidak ada buah. Yang kelihatan adalah program-program yang luar biasa, tapi
Yang namanya kehidupan rohani itu nggak bisa dipalsu. Bisa jadi mereka punya manajemen yang baik. Bisa jadi mereka itu, saudara, punya struktur sistem yang baik. Tapi kehidupan rohani tidak dihasilkan dari manajemen. Mati itu ya mati. Saudara, makanya A.W. Tozer itu seorang hamba Tuhan dan seorang penulis yang sekarang sudah nggak ada, itu di generasi kita sebelumnya, itu menuliskan, ya, gereja perjanjian baru, gereja mula-mula, saudara, 90% dari gereja perjanjian baru, kalau roh Allah itu dicabut, mereka akan berhenti. Saudara, tapi sayangnya gereja modern, kalau Roh Kudus itu dicabut, 95% pelayan mereka tetap jalan dan mereka nggak paham, bahkan tidak tahu perbedaannya. Dengan kata lain, gereja bisa hanya cuma menjadi organisasi, tapi tidak pernah menjadi organisme yang hidup. Bukan berarti organisasi itu salah, tapi kalau cuma sekedar organisasi, semuanya dipimpin hanya dari motivasi, hanya dari manajemen, tapi tanpa kehidupan roh Allah di dalam jemaat, itu sama seperti mati. Saudara, saya berdoa GMS tidak begitu. Katakan amin. Makanya ironis, kalau gereja dicabut di dalam gereja modern ini, pelayanan tetap jalan dan mereka tetap merasa nggak ada perbedaan. Saudara, karena apa? Membuktikan bahwa selama ini gereja itu hanya berjalan dari kekuatan manusia, kekuatan manajemen, tapi tidak ada pekerjaan Roh Kudus di situ. Roh Kudus disingkirkan, Roh Kudus dikotak, Roh Kudus tidak dilibatkan, Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan umat, sehingga mereka itu cuma sekedar organisasi, nggak ada bedanya sama klub sosial di luar sana. Makanya tidak ada satupun pekerjaan mereka tuntas. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bekerja. Makanya Paulus itu berkata, Roh Kudus bagi Paulus itu ngomong, hari ini aku memberitakan firman itu, aku tidak mengandalkan fasih lidah. Tapi supaya imanmu itu tidak tergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada kuasa Allah. Apa yang aku bagikan itu bukan dengan kecakapan, tapi dengan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kuasa Allah. Berarti Paulus itu betul-betul bergantung kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan ban serep yang kita butuhkan waktu kita butuh, tapi Roh Kudus itu ibarat udara yang setiap saat kita itu bergantung kepadanya. Halo, amin. Kapan terakhir Anda cari ban serep? Ya waktu ban bocor ada. Tapi kalau ban Anda nggak bocor, Anda nggak cari ban serep. Betul atau betul? Tapi kapan Anda butuh oksigen? Setiap detik kita butuh oksigen. Saudara, kenapa? Pekerjaannya nggak ada yang sempurna, nggak ada yang komplit, nggak ada yang selesai, tuntas. Mereka nggak dewasa. Sederhana. Karena Roh Kuduslah sumber kehidupan bagi gereja. Katakan amin. Yang kedua, hanya Roh Kuduslah yang bisa memberikan tuntunan untuk menggenapkan rencana Allah atau kehendak Allah. Kalau kita tolak pimpinan Roh Kudus, kalau kita abaikan Roh Kudus, itulah sebabnya sebuah gereja atau seorang Kristen itu nggak akan pernah ngalami yang namanya pertumbuhan, nggak akan pernah ngalami yang namanya semua pekerjaannya itu tuntas selesai di hadapan Tuhan. Kenapa? Semua yang dilakukan itu berdasarkan kekuatannya sendiri dan bukan Roh Allah. Yang ketiga, alasan berikutnya, karena hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita menyelesaikan semua kehendaknya. Halo, amin. Bukan hanya memberikan kita petunjuk, tapi dialah yang bisa memberikan kita kuasa, kemampuan untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus memperkenalkan dirinya, akulah yang memiliki ketujuh roh Allah. Roh Yahweh, roh Allah sendiri. Roh hikmat, roh keperkasaan, roh nasihat, roh pengertian, roh pengenalan, roh takut akan Allah. Itulah yang Tuhan itu dengan lengkap ingin terjadi dalam kehidupan kita.
Coba kita baca berikutnya, saudara. Saudara, lalu dikatakan apa, saudara? Dikatakan begini. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Wake up. Walaupun artinya dasar kata bangun di sini itu bukan hidup kembali, saudara, tapi bangun dari tidur rohani, tapi sebetulnya artinya itu sama dengan hidup kembali atau revive. Disinilah muncul kata revival. Itulah sebabnya kenapa gereja butuh revival. Karena kalau nggak ada revival, gereja kita mati. Mungkin bisa masih ada program, mungkin masih bisa ada kelas pengajaran, mungkin masih bisa ada worship night, masih bisa gelar ibadah. Tapi semuanya itu hanya dikendalikan oleh manusia, bukan Roh Allah. Tidak ada kehidupan di situ. Apa yang memberikan kita kehidupan? Roh Allah. Bapak Ibu, saya nggak ngomong GMS itu satu-satunya gereja yang ada Roh Kudus di sini. Kalau Anda mau tahu sebuah gereja itu ada Roh Kudus bekerja, lihatlah orang-orang yang hidupnya diubah. Yang berikutnya, yang kedua, banyak orang itu kepengen belajar CG kita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan datang bersama dengan timnya mau belajar CG di GMS. Saya ngomong, ya yakin. Karena apa? Kalau gereja Bapak itu shifting dari gereja tradisional ke gereja sel. Yakin Bapak itu betul-betul hatinya itu terpanggil sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena banyak pendeta nggak mau lakukan ini. Karena apa? Makan hati. Ngerintisnya, bangunnya dari awal itu nggak gampang. Kenapa? Karena dulu ada gereja yang pernah ngajarin kita. Tahun 98, khotbah ngajarin tentang kelompok sel. Saudara, hamba Tuhan itu gerejanya hari ini sel grupnya nggak jalan. Kenapa? Nggak gampang. Banyak yang tutup. Dengan kata lain saya ngomong, Bapak bisa copy semua metode kita, struktur CG kita. Saudara, tapi untuk membuat itu berjalan, Bapak harus tahu bahwa ada yang namanya DNA atau spirit. Struktur mungkin Anda bisa ada copy, tapi spirit itu nggak bisa. Spirit itu diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, diberdayakan oleh budaya kita. Itu yang nggak bisa di-copy. Saudara, Anda bisa mengcopy metode gereja lain, tapi Anda nggak bisa copy urapannya. Anda nggak bisa copy spiritnya. Karena itu generatornya itu dari Roh Kudus sendiri. Katakan amin. Makanya banyak orang frustasi, aku sudah tiru metodenya. Kok nggak jalan di gereja kita? Apalagi ngurusin CG itu makan hati. Nggak gampang, handle barang lebih gampang daripada handle manusia. Tidak semua domba itu tunduk, banyak yang nanduk. Tapi coba lihat, kalau nggak ada Roh Kudus, ini semua pekerjaan manusia, nggak akan ada perubahan hidup. Saudara, susah nggak akan ada. Makanya Roh Kudus itu tidak boleh disingkirkan. Roh Kudus itulah satu-satunya agen perubahan hidup manusia, nggak bisa hidup orang. Sekalipun kita punya program pemuridan, tapi kalau nggak dihembusi oleh kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus nggak memampukan dan mengurapi, mau Anda ngomong sampai ludah Anda habis, orang nggak bisa berubah. Yang mengubah orang itu adalah Roh Allah, katakan amin. Itulah sebabnya saya katakan orang Kristen, kalau Anda mau diselamatkan, Anda harus punya hubungan yang benar dengan Kristus. Melalui pertobatan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau Anda mau punya hidup berkemenangan, saudara harus punya hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Anda waktu Anda lahir baru itu ibarat Anda itu punya perlengkapan, Anda punya benih ilahi di dalam dirimu. Secanggih-canggihnya kulkas Anda, tapi kalau kulkasnya nggak tercolok kepada sumber energi atau listrik, sami mawon percuma walaupun fitur-fiturnya canggih. Setelah lahir baru, Tuhan itu memberikan manusia baru, itu fitur baru dalam kehidupan Anda, bukan lagi manusia lama.
Tapi kalau Anda nggak pernah punya hubungan yang benar, yang real dengan Roh Kudus, sulit Anda menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan. Yang ada, orang lihat Tuhan kita berkuasa, tapi kenapa orang Kristennya hidup tanpa kuasa? Kenapa hidup di bawah bayang-bayang, kekalahan? Kenapa ada beberapa orang Kristen memancarkan sukacita, sementara yang satu di bawah beban berat, nggak ada sukacitanya? Kenapa yang satu itu ngalami pertumbuhan rohani yang pesat, yang satu mandek, bayi rohani terus, stagnan terus, kekanak-kanakan terus. Kenapa ada orang-orang yang berani berkorban, gak lagi selfish, menabur, memberi, saudara, melayani, sementara ada orang-orang Kristen yang hidup di bawah egoisme. Ada orang-orang Kristen yang bahkan, saudara, betul-betul sangat self-center, terikat oleh cinta uang dan keserakahan. Yang satu itu bisa memberi dengan murah hati, yang satu cinta uang, pelitnya bukan main. Kenapa? Bedanya adalah sederhana. Yang satu hidup dipimpin Roh Kudus, yang satu hidup tanpa Roh Kudus. Makanya tidak ada kemenangan dalam kehidupan kekristenan. Beda jauh. Makanya kalau umat Tuhan itu punya hubungan yang benar dengan Roh Allah, saudara, itu seperti Anda jalan itu di atas travelator. Anda bisa jalan lebih cepat bukan karena Anda jalan cepat, karena travelatornya itu jalannya cepat. Katakan amin. Itu seperti Anda hukum gravitasi. Paulus itu satu kali ngomong begini. Aku frustasi dengan hidupku. Apa yang aku benci, yaitu apa yang jahat, itulah yang aku lakukan. Celaka aku ini. Kenapa? Di dalam diri kita itu ada yang namanya hukum dosa. Itulah hukum gravitasi yang selalu menarik kita untuk melakukan keinginan-keinginan dari daging kita. Gak bisa, Anda mau lompat apapun selalu ketarik ke bawah. Kecuali Anda naik pesawat terbang, ada aerodinamika, hukum aerodinamika yang mengatasi gravitasi. Pesawat terbang itu beratnya bukan main, tapi kok bisa ngawang. Karena ada hukum yang lebih tinggi namanya aerodinamika. Itulah hukum Roh Allah yang memerdekakan. Membuatmu mampu menolak dosa. Membuatmu mampu menolak kedagingan. Membuatmu bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Karena ada hukum yang lebih tinggi mengatasi gravitasi. Bukan berarti hukum itu meniadakan gravitasi, enggak. Daging Anda tetap ada. Dosa tetap menarik bagimu. Tapi kalau Anda hidup oleh Roh, Anda punya kemampuan atau kuasa untuk menolaknya. Katakan amin. Anda tidak perlu menuruti segala keinginan dari daging kita. Tapi coba Anda hidup tanpa Roh Kudus. Coba aja, saudara, saya dulu pernah waktu sebelum bertobat sungguh-sungguh, enggak lewat kuasa Roh Kudus. Saya coba untuk ubah, saya suka memaki, saudara. Apalagi saya orang Surabaya, ada makian khas yang kotor banget, jelek banget. Saya belum bertobat aja merasa itu udah kotor dan saya sudah kayak nggak ada murnya. Manggil orang, manggil teman pakai umpatan itu. Saya coba, saya ganti pertama dengan nama unggas-unggasan. Ya, itu unggas, itu yang krik 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 krik, tahu ya? Apa namanya? Saya mau nyebut itu juga nggak enak, karena itu umpatan saya. Jadi saya ubah yang khas Surabaya itu, saya ubah jadi krik-krik-krik tadi itu. Jadi kalau saya kesenggol, jangkrik. Nah gitu. Saya turun. Lama-lama, waduh saya udah mulai puas nih. Lama-lama saya turunkan jadi nama buah-buahan. Jadi kalau saya ngumpat, jambu kamu. Itu, jambu kan. Gak kasar kan jambu. Tapi waktu bertengkar keluar juga itu pamungkasnya. Ternyata saya belum berubah, itu cuma modifikasi perilaku. Tapi waktu saya lahir baru, apalagi saya dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba hilang gitu aja. Tiba-tiba loh kok saya gak ngumpat-ngumpat lagi ya. Aneh, kok bisa saya mampu berhenti buat dosa ya? Tahukah itu namanya hukum aerodinamika. Roh Kudus itu yang memampukan saya lepas dari dosa. Just like that. Gitu aja, padahal dulu saya ngempet. Mau lepas dari rokok, dikurang-kurangi. Betul nggak? Dulu 1 pak, sekarang berapa biji, nanti 2 minggu lagi dikurangin. Dari dulu 5 biji, sekarang 3 biji.
kurangi lagi. Nanti kalau itu dari dagingmu, ada satu momen Anda akan balas dendam lebih daripada sebelumnya. Pernah diet? Waduh, diet ketat. Begitu selesai, balas dendamnya lebih daripada sebelumnya. Makanya Anda kembang kempis. Betul atau betul? Puasa. Wah hebat, tapi habis puasa coba lihat. Ada yang lebih ganas daripada sebelum puasa. Karena apa? Balas dendam, daging itu nggak bisa dikendalikan dengan kekuatanmu sendiri, nggak bisa. Kecuali kuasa Roh Kudus. Makanya kalau Anda hidup terputus dari colokan sumber energi itu. Saudara, anak saya kapan dari dulu waktu masih kecil yang anak kedua saya pinjem laptop saya. Ya udah sana pinjem, lalu dia balik lagi, Pak laptopnya mati, nggak nyala. Akhirnya saya cek bener, kok nggak nyala ya? Waduh ini rusak nih, saya lihat kabelnya tercolok. Rupa-rupanya anak saya kurang kuat. Jadi dia cuma nempel di ujungnya tapi nggak klek gitu loh. Saya sampai bingung ini udah tercolok tapi kok gak nyala, waduh rusak ini, waduh bingung-bingung. Ternyata waktu saya tekan, truk gitu langsung nyala. Kalau Anda gak tersambung kepada sumber kuasa pribadi itu, saudara gak akan pernah mengalami kemenangan dalam hidup. Jangan berharap Anda bisa bertumbuh, bisa berubah. Kita butuh Roh Kudus. Katakan amin. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka gak dewasa, gak sempurna. Kenapa mereka nggak tuntas semua pekerjaannya? Semuanya dilakukan pure manajemen, pure diri mereka, kekuatan mereka, pure kepandaian manusia, tanpa membuka diri kepada pekerjaan Roh Allah dalam hidupnya. Lalu apa solusinya? Coba kita baca selanjutnya. Dikatakan begini, solusinya begini. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu. Dan bertobatlah, katakan bertobat. Karena jika engkau tidak bangun, tidak berjaga-jaga tapi tidur rohani, hati-hati, kamu terlena dan kamu gak sadar tiba-tiba Yesus datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu dari mana, pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi, nah ini loh, ini kuncinya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini loh. Hanya ada segelintir orang yang tidak betul-betul mati karena mereka berjalan dengan Roh Kudus. Satu-satunya syarat untuk Anda bisa berjalan dengan Roh Kudus adalah Anda berjalan dengan tidak mencemarkan pakaian. Berjalan dalam kekudusan itulah syarat Anda bisa berjalan dengan Roh Allah. Katakan amin. Jadi mau tidak mau Anda harus berjalan dengan Roh Kudus. Katakan berjalan dengan Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya itu walk in the spirit. Anda hidup dipimpin punya hubungan yang real dengan Roh Kudus. Mereka akan berjalan dengan aku, perhatikan. Mereka jalan dengan aku dalam pakaian putih, dalam kekudusan. Karena mereka adalah layak untuk itu. Sekarang dengan cepat saudara. Ada 3 poin sederhana yang saya mau bagikan. Bagaimana Anda bisa berjalan dengan Roh Kudus. Punya hubungan yang benar dengan Roh Kudus, supaya Anda itu mengalami kehidupan, kebangkitan rohani. Gak cuman kelihatannya aktif di gereja, tapi mati rohani. Saudara, yang pertama, catat baik-baik. Mulai hari ini, perlakukan Roh Kudus sebagai pribadi, bukan kuasa. Halo, amin? Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Sekalipun dia berkuasa. Roh Kudus itu kuasanya luar biasa, bisa dalam bentuk urapan yang mengalir, tapi Roh Kudus bukan urapan. Roh Kudus bukan tenaga yang mengalir, bukan sebatas pengaruh, walaupun Roh Kudus bisa mempengaruhi Anda seperti alkohol, mempengaruhi kita. Kita di bawah influence alkohol, Roh Kudus juga bisa mempengaruhi kita, kita berada di bawah influence of the Holy Spirit. Tapi Roh Kudus sendiri bukanlah pengaruh. Berarti, kita harus mulai memperlakukan dia sebagai seorang pribadi. Katakan amin. Pastor Puji saya sudah tahu, iya masalahnya begini loh, banyak orang Kristen tahu Roh Kudus itu pribadi, tapi dalam kelakuannya sehari-hari, banyak orang Kristen memperlakukan Roh Kudus itu seperti barang, atau seperti benda. Dimulai dari mana? Saudara, perlakukan dia sebagaimana mestinya. Pertama-tama, ajak dia bercakap-cakap, katakan amin.
Sapa dia. Bergumamlah, panggil namanya. Ajak dia ngobrol, karena dia pribadi berarti dia punya perasaan, dia bisa disenangkan, dia bisa tertawa, gembira, dia bisa bersuka cita, dia bisa kecewa, terluka, dia bisa sedih. Coba kalau Anda datang di CG nggak ada satupun orang yang menyapamu, menyambutmu. Anda akan merasa seperti aku ini pajangan apa? Anda akan nggak merasa di welcome, Anda akan pulang. Karena apa? Nggak ada satupun menyapamu, nggak ada satupun yang menyalamimu, nggak ada satupun yang ngajak Anda ngobrol. Seperti suami istri. Suami bisa memperlakukan istrinya seperti hanya objek yang memuaskan kebutuhannya. Istri juga bisa melihat suaminya hanya menjadi sumber dari semua yang dia butuhkan. Tapi nggak pernah melihat suaminya atau istrinya sebagai pribadi yang dia itu kenal, ajak, pribadi yang dia kasihi. Kita bisa loh perlakukan pasangan kita seperti barang atau benda yang hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa. Mulai hari ini, perlakukan dia sebagai pribadi. Bukan sebagai kuasa yang kita bisa pergunakan semau kita sendiri. Tapi sebagai pribadi. Dimulai dari pertama, ajak bercakap-cakap. Ajak dia bicara. Yang kedua, jadikan dia, maksud ini masih bagian dari ini ya, poin pertama ya. Selain ajak bercakap-cakap, yang kedua, jadikan dia itu pengajar privat saudara, guru privat. Saya banyak kenal Roh Kudus dari situ. Baca Alkitab, tanya, sering-seringlah tanya ini maksudnya apa. Kalau saya baca Alkitab kadangkala itu saya bergumam sendiri, saya berbahasa roh, lalu ini apa maksudnya Roh Kudus. Tanya, tolong aku gak ngerti. Sekalipun sekarang Anda bisa banyak literatur, saudara, tetap tanya. Satu kali murid-muridnya gak tahu tentang apa itu arti perumpamaan penabur yang Yesus bagikan. Lalu apa yang terjadi? Murid-murid yang mendekat kepadanya dan bertanya kepadanya, apa arti perumpamaan tersebut? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Inilah maksudnya, benih itu adalah firman, lalu dia jabarkan. Berarti, murid yang mendapatkan pengertian adalah murid yang bertanya. Katakan amin. Saudara akan amazed loh. Kalau Anda itu bertanya kepada Roh Kudus, dia itu bisa menjawab. Bahkan sampai di titik saya itu berkali-kali kehilangan barang. Yang terakhir itu yang the latest. Saya itu punya perpustakaan pribadi saudara. Saya kalau kehilangan buku itu sumpeknya bukan main, gak ketemu-ketemu, saya lupa naruhnya di mana. Itu seringkali saya coba tenang, saya tanya sama Roh Kudus, mana bendanya? Mana bukunya, tolong aku Roh Kudus, saya tolong. Nanti tiba-tiba dia itu bisa mengarahkan pandangan saya meng-highlight ke arah tertentu. Atau nanti waktu saya nyari, berbeda bisa ketemu. Saudara, pokoknya tenang sama tanya. Belum tentu jawabannya suara, belum tentu. Bisa ada dorongan untuk kamu coba cari di situ. Dia bisa jawab. Yang the latest, yang pengalaman terakhir, saya nggak tahu apakah pernah cerita di sini. Saya kehilangan Alkitab saya. Waduh, saya itu sampai panik, saya merasa aduh ini habis dari perjalanan pelayanan kebetulan sama keluarga. Ya, lalu saya cari kok hilang, saya ingat-ingat saya taruh di mana ya, saya telepon hotelnya, minta sekretaris telepon hotel, nggak ketemu, saudara. Saya dalam keadaan putus asa, saya duduk di sofa, depan itu televisi, saya ngomongin Roh Kudus, aku minta ampun, kok sampai aku lalai. Alkitab ini kok bisa ini, lalu saya dengan desperate-nya, Tuhan tolong kirimkan, ketemukan ya Tuhan, Alkitab ini. Tiba-tiba saudara, teks televisi itu bisa ngomong begini, kurang lebih conversation-nya. Sesuatu yang gone itu gak bisa dicari, tapi kalau sesuatu itu missing, itu masih ada. Tiba-tiba lewat itu ngomong sama saya, tek. Berarti itu ada di rumah, itu gak hilang, gak gone maksudnya. Tapi itu missing. Tiba-tiba saya diliputi damai sejahtera. Besoknya, Pastor Lena istri saya ngomong, kok aku punya surprise, dia sembunyikan barang di sini. Saya ngomong, Alkitab toh?
Kok tahu? Iya, kamu percaya nggak percaya Tuhan sudah ngomong sama aku. Makanya aku tahu itu pasti keselip di rumah. Tahu nggak? Setelah saya tahu, saya tanya, di mana nemunya? Heran bin ajaib, nemunya itu di lantai bawah di kamar anak saya, di lemari baju di dalam tumpukan baju anak saya. Mana kepikiran coba? Rupa-rupanya, jadi waktu kita itu pulang dari liburan dan pelayanan itu, ada ada pakaian-pakaian yang sudah dicuci, yang kemudian dicampur dengan Alkitab, ketumpuk dengan baju-baju bersih dari anak saya. Waktu mbak pembantu saya ngambil, itu langsung diambil sepaket, di tengah-tengahnya itu ada Alkitab, dimasukin ke lemari. Makanya saya cari-cari gak ketemu. Sampai ditelusurin beberapa hotel selama beberapa bulan itu diteleponin semua, saudara. Percaya nggak percaya? Roh Kudus bisa menjawab. Bahkan di keadaan terjepit antara belok kanan atau belok kiri, kalau Anda percaya Roh Kudus bisa ngomong, terjadi sesuai imanmu, dia akan berbicara lewat channel itu. Tapi kalau Anda skeptis, Roh Kudus itu cuman kamu dengar suaramu sendiri. Anda nggak akan pernah ngalami bahwa Roh Kudus bicara dalam hatimu. Karena Anda nggak percaya. Saudara, percaya nggak Tuhan bisa bicara lewat mimpi? Lewat ayat Alkitab yang Anda baca, lewat kejadian, lewat teks di televisi yang barusan saya tanya, tiba-tiba Tuhan jawab lewat teks televisi. Saya nggak pernah seumur hidup mendengar suara audible, nggak pernah sampai hari ini. Saudara. Tapi tahun 99, saya dengar suara jelas, maukah kamu jadi hambaku? Itu saya dengar suara jelas, bukan audible, tapi jelas sekali. Itu baru setahun saya bertobat. Saya lagi berdoa 10 jam, nyembah 10 jam. Terus Tuhan ngomong, itulah panggilan saya awal saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Roh Kudus bisa ngomong, saudara. Katakan amin. Bahkan satu kali ada orang, itu buka depot sotonya ramenya bukan main. Tapi namanya, saudara kokinya itu akhirnya keluar, buka depot soto sendiri. Jadi depotnya kokinya itu jadi rame, depot dia jadi sepi. Kenapa? Dia nggak bisa masak. Dia coba bikin soto, rasanya jadi kayak rawon. Jadi ini bukan soto ini. Lalu dia itu berdoa, tanya Roh Kudus. Percaya nggak? Tiba-tiba dia dapat hikmat. Kamu itu harus masukkan bumbu ini dulu sebelum ini. Jadi kalau kamu balik rasanya beda. Tiba-tiba, saudara, dia nggak tahu tiba-tiba dapat hikmat. Dia lakukan seperti yang dia dapat hikmat. Jadi masakannya jadi enak dan restorannya jadi rame. Jangan dikira Roh Kudus itu cuman menjawab hanya kalau Anda tanya soal rohani-rohani. Di dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai mama yang sudah desperate handle anakmu, yang mungkin lagi turbulence, Roh Kudus bisa berbicara. Jadi yang pertama, ajak dia bicara. Yang kedua, tanya sama dia. Katakan amin. Yang ketiga, ini masih poin pertama loh ya. Saudara perlu belajar membedakan suara Roh Kudus. Belajar mendengarkan suaranya. Katakan amin. Kadang dia itu bisa memberikan satu kata. Kadang bisa sebuah kalimat. Kadang bisa kayak pengertian. Ditetesin pengertian di hati Anda jadi sebuah pengertian. Atau kadang sebuah dorongan untuk Anda melakukan sesuatu. Ada prompt dari Roh Kudus. Mendorong Anda untuk melakukan sesuatu. Kadang berupa kesaksian batin. Ya, dia bisa bicara itu lewat hati nurani. Kadang bisa bicara lewat apa? Lewat ayat Alkitab yang Anda renungkan, tiba-tiba bisa secara profetik bicara atas situasi Anda. Padahal mungkin konteksnya nggak bicara itu, tapi lewat sebuah kalimat tadi kayak teks di TV yang saya itu bisa, saya itu cenderung kasih tanggal, lalu saya tulis janji Tuhan bagiku, saya kasih tanggal. Nanti kalau digenapin saya kasih tanggal sekian, saya centang, saya tulis digenapi. Itu membuat saya itu merinding. Tuhan ngomong dan Tuhan menggenapkan. Masalahnya Anda nggak percaya, seringkali nggak percaya kalau Tuhan sudah ngomong. Jangan-jangan ini suara
Ah enggak lah ini. Kalau Anda makin gak percaya, channel itu buntu bagimu. Tapi kalau Anda percaya, ini suara Tuhan, maka Anda akan punya iman, next Tuhan akan ngomong lebih banyak lewat channel itu, saudara. Karena Anda percaya, Anda gak skeptis. Halo, amin? Nanti di situ Anda akan lama-lama kenal suara Tuhan. Ini tuh suara manusia atau suara setan, Anda kenal. Yang pasti teorinya kalau itu suara Tuhan, ada damai sejahtera. Kalaupun itu menemplak, biasanya akan membangun Anda, tidak membuat Anda merasa tertuduh atau bersalah. Tapi kalau setan, dia akan merusak citra dirimu. Pecundang kamu loser, kamu itu memang kotor, kamu itu selalu nggak bisa menang. Tapi kalau Roh Kudus, dia menemplak Anda supaya Anda bertobat, dia memberikan koreksi kepada Anda, tapi nggak pernah memberikan label negatif. Itu bedanya. Suara setan membuat Anda bingung dan takut. Makanya Tuhan juga bisa ngomong lewat mimpi, setan juga bisa ngomong lewat mimpi. Bedanya di mana? Kalau itu setan, Anda akan galau, takut. Tapi kalau dari Tuhan, Anda akan bangun, Anda akan ingat, tapi itu akan memberikan Anda paling tidak damai sejahtera. Setan bangun Anda ingat, tapi Anda akan takut. Tapi kalau bunga tidur, Anda bangun, aku tadi mimpi, tapi aku lupa mimpi apa, itu bunga tidur. Kebanyakan nonton film India, mimpinya India. Kepikiran sesuatu, jadi bunga tidur. Saudara, Anda akan membedakan mana pertimbangan Anda. Ini waktu saya sudah habis ini. Tabrak terus. Lanjut. Nanti yang merasa ibadahnya kelamaan, salahkan mereka yang ngomong lanjut tadi. Nah, dengan Anda mulai belajar bercakap-cakap, belajar bertanya kepadanya, dia akan menerangkan, menjelaskan kebenaran bagimu, gak selalu langsung dijawab hari itu di saat teduh, tapi nanti waktu Anda keluar, nanti lewat situasi, lewat ini Anda dibuat, oh ini loh maksudnya. Ketika Anda belajar mendengarkan suara Tuhan, lama-lama ketika Anda bergaul, Anda makin kenal suaranya dalam kehidupan saudara. Anda mulai memperlakukan dia itu bukan lagi sebagai benda atau barang, tapi menjadi sosok yang nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Lalu yang kedua, coba buka poin yang kedua. Jagalah hati Anda tetap lembut kepada Tuhan. Pernah nggak Anda dengar sebuah ayat, ya, jangan keraskan hatimu kalau Roh Kudus memperingatkanmu. Seperti di Masa dan Meriba pada zaman Israel, mengeraskan hati. Dengan kata lain, kalau Anda ingin punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, saudara, belajar untuk memelihara hati Anda yang lembut. Katakan amin. Contoh, kalau Anda ditegur, aduh salah lewat kata-kata, sikap dan sebagainya, dia akan terus bicara lewat hati nurani. Dibuat gak nyaman, sampai Anda betul-betul. Kalau Anda abaikan terus, lama-lama makin pelan. Oh, saya berkali-kali saudara, sudah kayak gitu itu. Kalau sudah Tuhan kejar saya tahu ini Roh Kudus, saya harus do something. Karena apa? Hati nurani gak bisa ditipu. Saudara, kalau Anda disuruh bertobat karena Anda melakukan dosa, saudara, satu kali saya pernah salah bersikap dan saya tahu itu Roh Kudus, gak damai saudara, sampai saya pergi balik, datang dan minta maaf sama orangnya, baru saya plong, dikejar saudara sama Roh Kudus. Tapi kalau Anda sudah sering mengabaikan, dengan kata lain, jangan berikan jarak terlalu jauh antara teguran dengan pertobatan. Jangan lama-lama, katakan amin. Bertobatlah dengan segera. Karena kalau Anda ditegur, lalu Anda nggak segera, itu membuat hatimu makin keras, makanya hati nuranimu tambah tumpul lama-lama. Amin. Berikutnya, perhatikan bagaimana Anda memperlakukan orang. Coba ya, kalau Anda perlakukan orang tidak memanusiakan manusia, Anda akan ada jarak sama Roh Kudus. Anda akan sulit untuk intim. Saudara, kalau Anda jahat sama orang, gosipin orang, atau Anda maki-maki orang, Anda salah bersikap, Anda arogan, kamu gak tahu ya siapa aku, gitu ya. Terus Anda perlakukan orang gara-gara Anda pesan makanan, gak datang-datang, Anda marah-marah sama
pelayan restoran itu, Anda gebrak-gebrak meja, Anda undat-undat, wah pokoknya nggak terima gitu ya. Anda perlakukan orang dengan tidak baik. Tapi kalau Anda lempeng terus, saya bisa yakin Anda hidup tanpa Roh Kudus. Saya yakin Anda nggak intim sama Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus kayak nggak ada dalam hidupmu. Makanya itu sangat berpengaruh bagaimana Anda memperlakukan orang. Coba lihat ya, kalau Anda isinya itu bertengkar terus. Karena Roh Kudus berduka, Alkitab katakan, jangan mendukakan Roh Kudus, buang segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, perselisihan, dan segala kejahatan. Tapi jadilah, apa saudara? Jadilah lembut hatimu, kata Alkitab. Ya, be gentle. Dengan cara apa? Jadilah sabar, itu di Efesus, coba dibuka aja ayatnya ya. Efesus pasal yang keempat, saya coba. Efesus 4. Efesus 4, mana. Efesus 4 ayat 31. 30 dulu, 30, 31, 32. Jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu. Next. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendak dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Next, coba lihat. Hendaklah kamu ramah. Kata ramah itu maksudnya apa? Lembut hati, gentle hearted. Dan penuh kasih mesra. Lalu caranya gimana? Dengan cara saling mengampuni. Kalau Anda simpan dendam, simpan kepahitan, kemarahan, keras hatimu. Tapi kalau Anda melepaskan, nanti jadi lembut, jadi lebih sensitif sama Roh Kudus. Kita sensitifnya sama orang lain, orang bisik-bisik. Kamu ngomongin aku ya? Tersinggung. Kita lebih sensitif sama suara orang daripada suara Roh Kudus. Roh Kudus sudah peringatkan, ayo rendah hati, minta maaf, ayo kita abaikan terus. Lama-lama tebel, keras hati kita. Tapi sensitifnya bukan main kalau sama manusia. Disenggol dikit aja ngamuk-ngamuk. Betul enggak? Jadi jaga hatimu lembut. Bereskan. Termasuk di sosial media, kurang-kurangilah berbantah-bantahan. Kalau Anda makin dewasa, sudahlah, nggak usah debat-debat teologis. Kadang nggak penting, sudah nggak ada manfaatnya. Apalagi bertengkar di sosial media, balas-balasan. Enggak. Anda mau jelaskan ribuan kalimat, ribuan kata, balas-balasan begitu, orang nggak dengar kan. Yang ada malah apa? Bertengkar. Sudah lebih baik diem. Tinggalkan orang dalam kebenaran dirinya sendiri. Perselisihan, perdebatan, hindarkan itu. Katakan amin. Tapi coba kalau Anda bertengkar terus. Anda pokoknya begitu. Anda kan ada jarak sama Roh Kudus. Apalagi kalau Anda tidak memanusiakan manusia. Anda memperlakukan orang seperti barang. Anda akan ada jarak sama Roh Kudus. Susah, apalagi kalau Anda tahu Anda harus minta maaf, Anda tahu harus mengampuni, tapi Anda nggak lakukan. Kayak ada jarak. Yang berikutnya, saudara, Alkitab katakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Coba ya, maksudnya itu gini loh. Coba kalau Anda itu tiap hari itu Anda bangun dengan penuh syukur. Kurangi ngomel. Ngantri di jalan tol ada orang lupa ngisi kartu tolnya, ngomel. Ngomel. Macet ngomel. Apa ngomel, petugas. Kalau Anda penuh dengan omelan, burung merpati Roh Kudus itu, Roh Kudus bukan burung merpati ya, itu akan kelihatan kayak menjauh. Bukan dia meninggalkanmu, dia tetap ada dalam dirimu. Tapi dia jadi pasif, kayak tadi saya katakan, ada jarak. Tapi kalau Anda itu tiap hari isinya bersyukur, macet bersyukur, ya kaki keselio untung gak patah gitu ya. Gitu ya. Mobil diserempet untung gak kecelakaan, banyak bersyukur, melihat sisi baik apa dan sebagainya, ucapan syukur. Merpati itu akan kerasan dengan sikap yang seperti ini. Katakan amin. Anda belajar sesuatu? Nah sekarang poin keberapa? 3, coba bukakan. Hiduplah dalam terang petunjuk yang Roh Kudus berikan. Ada satu ayat berkata, kalau engkau hidup di dalam terang seperti dia yang ada di dalam terang, maka engkau akan beroleh persekutuan satu dengan yang lain.
Tapi sebetulnya, saudara, ada satu berkat yang lebih daripada hidup dalam persekutuan, yaitu Anda akan mengalami persekutuan dengan Roh Kudus itu sendiri. Maksudnya gini loh, kalau Roh Kudus memimpin Anda untuk melakukan sesuatu, tapi Anda tunda, Anda nggak taat, lalu Anda memilih ikut arus, di situ Anda akan kelihatan ada jarak sama Roh Kudus. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, contoh satu momen saya itu pernah disuruh nabur memberkati padahal saya kepepet. Lagi mepet itu uang satu-satunya, ya suruh tabur semuanya itu cukup gede itu untuk uang sekolah anak kami. Cuman itu, Tuhan suruh tabur semuanya ke seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, awalnya saya mau tengking ini pasti roh jahat. Tapi waktu di mobil istri saya kaget waktu jemput saya kan landing dijemput dia, saya itu dapat itu di pesawat. Istri saya ngomong, kok aku disuruh Tuhan nabur ini. Kagetlah saya, lemes langsung saya lemes. Ini ternyata dari Tuhan. Waktu saya nurut ketemu sama hamba Tuhan tersebut, saya ngomong, kami digerakkan Tuhan untuk melepaskan. Waktu kami melakukannya, itu hati itu damai sejahtera, hati itu bisa sukacita. Padahal bokek. Makanya ada satu lagu dunia itu menggambarkan hati senang walaupun tak punya uang. Benar-benar bokek tapi kok bisa damai sejahtera sukacita. Karena saya mentaati suara Roh Kudus. Dari situ hubungan saya dengan Tuhan makin dekat. Tapi kalau Anda sering gak taat, Tuhan suruh belok kanan, Anda belok kiri. Tuhan suruh lakukan, Anda abaikan terus. Saudara, Anda pasti akan punya jarak, kayak putus hubungan sama Roh Kudus. Itulah sebabnya, kenapa Anda mati rohaninya? Karena Anda gak punya hubungan yang real dengan Roh Allah. Saudara, Dwi Mudeng? Halo, amin. Saudara, jadi kalau Roh Kudus nyatakan sesuatu untuk Anda lakukan, jangan tolak, nurut aja saudara. Comply aja, surrender aja. Di situ dia akan membentuk Anda. Ya, saya tutup dengan ini, contoh. Saudara, Anda konflik, kecewa sama orang. Saudara, Anda dipenuhi kemarahan. Nanti ada momen-momen Roh Kudus akan ngomong, gak akan biarkan Anda sendiri. Untuk apa? Jangan kecewa. Jadi rendah hati. Anda struggle, Anda membenarkan diri apa, Anda tahu Anda lagi bergulat sama siapa. Itu Tuhan, Anda sendiri kok Anda tahu. Tapi Anda mencoba, ini bukan suara Tuhan, ini pembenaran, ini enggak begini. Kamu harus datang minta maaf. Waduh bergumul. Itu namanya Anda struggle. Bergumul. Ada beberapa orang itu dalam hitungan hari. Ada beberapa orang dalam hitungan minggu. Ada yang dalam hitungan bulan. Ada yang tahunan. Saudara, dengan kata lain, sampai Anda menyerah, baru Anda akan dibentuk dan diubah. Kalau Anda nggak menyerah, nggak surrender, iya Tuhan aku nurut, aku datang, aku minta maaf. Baru Anda akan diubah menjadi lebih serupa dengan Yesus. Katakan amin. Tapi kalau Anda enggak, enak aja gue minta maaf, waduh kita bergumul dengan apa? Ego kita, apa? Tapi Anda tahu Roh Kudus sudah ngomong, Anda dihantui terus sama perasaan itu. Itu hati nuranimu yang lagi bicara. Roh Kudus memakai hati nurani Anda. Kalau Anda otot-ototan, lama prosesnya. Saudara, Anda nggak berubah-berubah. Saudara, tapi kalau Anda cukup lentur, oh ya salah, ayo minta maaf, Anda secepat kilat untuk Anda taat, makin cepat Anda diproses. Nanti 5 tahun kemudian orang lihat saudara kaget. Kenapa? Kok berubah ya orang ini? Dulu itu sombongnya bukan main, sekarang kok rendah hati. Dulu angkuhnya bukan main, kerasnya bukan main, sekarang kok lembut. Kamu kesamber apa sih? Orang akan heran. Enggak, karena aku sering menyerah. Aku surrender sama pembentukan Roh Kudus. Semakin Anda surrender, semakin Anda dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Semakin keras,
ada jarak. Tuhan tetap ada dalam dirimu, dekat. Tapi pernah nggak saudara itu kalau lagi marahan sama istri, suami dekat, tapi kayak ada jarak. Kayak ribuan kilometer, siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Begitulah dengan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.